Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Islamic Student Channel, channel yang membahas mengenai seputar Islam dunia. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe, agar tidak ketinggalan berita-berita yang akan kami sajikan. Biografi Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu lahir pada tahun 576 Masehi 45 sebelum Hijriah di Thaif, Jazirah Arab, dan wafat pada tanggal 17 Juni tahun 656 Masehi 17 Zulqa'dah 35 Hijriah di Madinah, Jazirah Arab. Beliau adalah khalifah ketiga yang berkuasa pada tahun 644 sampai 656 dan merupakan Khulafaur Rasyidin dengan masa kekuasaan terlama. Sama seperti dua pendahulunya, Utsman termasuk salah satu sahabat utama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernikahannya berturut-turut dengan dua putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Khadijah membuatnya mendapat julukan Zunnurain, pemilik dua cahaya. Di masa kekuasaannya, pemerintahan Islam memperluas wilayahnya ke Farsi yang sekarang Iran pada tahun 650 Masehi, dan beberapa wilayah Khorasan yang sekarang Afghanistan pada tahun 651 Masehi. Penaklukan Armenia telah dimulai pada tahun 640-an. Nasab, beliau adalah Utsman bin Affan, bin Abi al-Ash, bin Umayyah, bin Abdusyams, bin Abdumanaf, bin Qusay, bin Kilab. Utsman dilahirkan dari seorang ayah yang bernama Affan bin Abi al-As, dari suku Bani Umayyah, dan ibu yang bernama Arwa binti Quraisy, dari Abdams, kedua suku kaya dan terpandang di Quraisy Mekah. Utsman memiliki satu saudara perempuan, yaitu Aminah. Utsman tercatat sebagai salah satu dari 22 orang Mekah yang tahu cara menulis. Ayahnya, yakni Affan, meninggal di usia muda saat bepergian ke luar negeri, meninggalkan Utsman dengan warisan besar. Ia menjadi pedagang seperti ayahnya, dan bisnisnya berkembang, membuatnya menjadi salah satu orang terkaya di antara orang Quraisy. Utsman bin Affan adalah sahabat dan juga khalifah ketiga dalam Khulafaur Rasyidin. Beliau dikenal sebagai pedagang yang kaya raya dan handal dalam bidang ekonomi, namun sangat dermawan. Banyak bantuan ekonomi yang diberikannya kepada umat Islam di awal dakwah Islam. Ia mendapat julukan Zunnurain yang berarti yang memiliki dua cahaya. Julukan ini didapat karena Utsman telah menikahi putri kedua dan ketiga dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Utsman bin Affan lahir pada 576 Masehi dari golongan Bani Umayyah. Nama ibunya adalah Arwa binti Quris bin Rabi'ah. Ia masuk Islam atas ajakan Abu Bakar dan termasuk golongan As-Sabiqun al-Awwalun, golongan yang pertama-tama masuk Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri menggambarkan Utsman bin Affan sebagai pribadi yang paling jujur dan rendah hati di antara kaum muslimin. Pada saat perang Zatiriko dan perang Ghatfahan berkecamuk, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memimpin perang, Utsman dipercaya menjabat sebagai wali kota Madinah. Saat perang Tabuk, Utsman mendermakan 950 ekor unta dan 70 ekor kuda, ditambah 1000 dirham sumbangan pribadi untuk perang Tabuk, nilainya sama dengan sepertiga biaya perang tersebut. Utsman bin Affan juga menunjukkan kedermawanannya, tatkala membeli mata air, yang ada di rumah seorang lelaki suku Ghifar seharga 35.000 dirham. Mata air itu ia wakafkan untuk kepentingan rakyat umum. Pada masa pemerintahan Abu Bakar, Utsman juga pernah memberikan gandum yang diangkut dengan 1000 unta untuk membantu kaum miskin yang menderita di musim kering. Ia adalah khalifah kali pertama yang melakukan perluasan Masjidil Haram Mekah dan Masjid Nabawi Madinah, karena semakin ramai umat Islam yang menjalankan rukun Islam kelima, yaitu haji. Ia mencetuskan ide polisi keamanan bagi rakyatnya, membuat bangunan khusus untuk mahkamah, dan mengadili perkara yang sebelumnya dilakukan di masjid. Membangun pertanian, menaklukkan beberapa daerah kecil yang berada di sekitar perbatasan seperti Syria, Afrika Utara, Persia, Khurasan, Palestina, Siprus, Rhodes, dan juga membentuk angkatan laut yang kuat. Jasanya yang paling besar adalah saat mengeluarkan kebijakan untuk mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Selama masa jabatannya, Utsman banyak mengganti gubernur wilayah yang tidak cocok atau kurang cakap dan menggantikannya dengan orang-orang yang lebih kredibel. Namun, hal ini banyak membuat sakit hati pejabat yang diturunkan, sehingga mereka bersekongkol untuk membunuh khalifah. Pada masa jahiliyah, ia disebut dengan nama panggilan Abu Amr.
Setelah masa Islam, ia lebih sering dipanggil Abu Abdullah, yang diambil dari nama putranya dari Ruqayyah. Ada pula yang menyebutkan, pada masa jahiliyah Utsman sering dipanggil Abu Laila, karena kelembutan dan keramahannya kepada sesama. Di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, awal masuk Islam. Sekembalinya dari perjalanan bisnis ke Suriah, pada tahun 611 Masehi, Utsman mengetahui tentang misi yang dinyatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah berdiskusi dengan temannya, yakni Abu Bakar, Utsman memutuskan untuk masuk Islam, dan Abu Bakar membawanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyatakan imannya. Utsman menjadi salah satu orang yang paling awal masuk Islam, mengikuti Ali, Zaid, Abu Bakar dan beberapa lainnya. Masuknya ia ke dalam agama Islam membuat marah sukunya, Bani Umayyah, yang sangat menentang ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hijrah ke Habasyiyah. Utsman dan istrinya, Ruqayyah, bermigrasi ke Habasyiyah, Ethiopia pada saat sekarang pada bulan April tahun 615 Masehi, bersama dengan 10 pria muslim dan 3 wanita. Sejumlah muslim bergabung dengan mereka di kemudian hari, karena Utsman sudah memiliki beberapa kontak bisnis di Abyssinia, ia terus mempraktekkan profesinya sebagai pedagang, dan ia terus berkembang. Pada saat seruan hijrah pertama, oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Habasyiyah. Karena meningkatnya tekanan kaum Quraisy terhadap umat Islam, Utsman bersama istri dan kaum muslimin lainnya, memenuhi seruan tersebut, dan hijrah ke Habasyiyah, hingga tekanan dari kaum Quraisy reda. Tak lama tinggal di Mekah, Utsman mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk hijrah ke Madinah. Pada peristiwa Hudaybiyah, Utsman dikirim oleh Rasulullah untuk menemui Abu Sufyan di Mekah. Utsman diperintahkan untuk menegaskan bahwa, rombongan dari Madinah hanya akan beribadah di Ka'bah, lalu segera kembali ke Madinah, bukan untuk memerangi penduduk Mekah. Setelah 4 tahun, berita menyebar di kalangan Muslim di Habasyiyah, bahwa orang-orang Quraisy di Mekah telah menerima Islam, dan penerimaan ini membujuk Utsman, Ruqayyah dan 39 Muslim lainnya, untuk kembali. Namun, ketika mereka sampai di Mekah, mereka menemukan bahwa berita tentang penerimaan Quraisy terhadap Islam adalah salah. Namun demikian, Utsman dan Ruqayyah kembali menetap di Mekah. Hijrah ke Madinah. Pada tahun 622 Masehi, Utsman dan istrinya, Ruqayyah, berada di antara kelompok ketiga Muslim untuk bermigrasi ke Madinah. Setelah sampai, Utsman tinggal bersama Abu Talha bin Sabit sebelum pindah ke rumah yang ia beli beberapa waktu setelahnya. Utsman adalah salah satu pedagang terkaya di Mekah, tanpa membutuhkan bantuan keuangan dari saudara-saudara Ansori, karena ia telah membawa kekayaan yang sangat besar, yang telah ia kumpulkan dengannya ke Madinah. Sebagian besar Muslim Madinah adalah petani, dengan sedikit minat dalam perdagangan, dan orang Yahudi telah melakukan sebagian besar perdagangan di kota. Utsman menyadari bahwa ada peluang komersial yang besar, untuk mempromosikan perdagangan, di kalangan umat Islam dan segera memantapkan dirinya sebagai pedagang di Madinah. Dengan kerja keras dan kejujuran, bisnisnya berkembang pesat, membuatnya menjadi salah satu orang terkaya di Madinah. Kehidupan di Madinah. Ketika Ali menikahi Fatimah, Utsman membeli tameng Ali, seharga 500 dirham, 400 dirham disisihkan, sebagai mahar untuk pernikahan Fatimah, dan meninggalkan 100 dirham sisa, untuk semua pengeluaran lainnya. Kemudian, Utsman mempersembahkan baju besi kembali ke Ali, sebagai hadiah pernikahan.